Halo guys, selamat datang di channel Akres. Aku Haikal selaku tutor MBL yang akan mendampingi kalian di ruang belajar. Di video kali ini kita akan belajar bab argumen. Di bab keempat, di sini dengan judul babnya argumen. Pertama langsung aja kita ke materinya, yaitu apa itu argumen. Argumen di sini terdiri atas kumpulan proposisi, atau suatu pernyataan. Pernyataan. Ini tulisannya. Ambil. Oke. Suatu proposisi atau pernyataan yang terdiri atas dua bagian nih. Yang pertama disebut sebagai klaim. Klaim atau di sini juga disebut sebagai kesimpulan. Kesimpulan. Nah, yang kedua, bagian keduanya ada yang disebut sebagai premis atau hipotesis. Premis atau hipotesis. Hipotesis pendukung. Sesuai sama namanya nih, hipotesis pendukung. Namanya kan pendukung di sini. Berarti gunanya untuk mendukung. Mendukung apa? Mendukung klaim atau kesimpulan. Di mana klaim atau kesimpulannya ini bisa berupa opini ataupun fakta. Jadi kalau ada kesimpulan nih, gunanya premis pendukung itu sebagai pendukungnya agar klaim atau kesimpulannya itu lebih bisa dipercaya gitu. Misal ada pernyataan nih, gua ngasih pernyataan, coklat itu manis. Coklat itu manis. Oleh karena itu coklat adalah makanan terenak di dunia gitu. Coklat adalah makanan terenak aja gitu. Nah, coklat itu manis, oleh karena itu coklat adalah makanan terenak. Nah, di sini yang jadi klaimnya yang mana? Yang jadi klaim kan pernyataan gue yang nyatain bahwa coklat itu adalah makanan terenak. Itu klaim gue nih, atau kesimpulan gue. Nah, untuk mendukung klaim atau kesimpulan gue itu di sini ada tambahannya, yaitu coklat itu manis. Coklat itu manis itu merupakan premis pendukung atau hipotesis pendukung untuk mendukung klaim gue bahwa coklat itu adalah makanan terenak. Nah, gitu. Jadi itu untuk definisi dari argumen. Lanjut, untuk bentuk argumen itu ada bentuk dasarnya. Yang pertama ada bentuk yang kayak gini nih. Kayak gini. Ini P1, P2 itu merupakan premisnya, premis-premis pendukungnya. Dimana bisa lebih dari satu nih premis pendukungnya. Sini kan ada premis pendukung 1, ada premis pendukung 2, sampai N nih, sampai berapapun jumlahnya sebagai premis pendukungnya. Semua ini keseluruhannya disebut premis pendukungnya. Sedangkan untuk K-nya di sini itu merupakan kesimpulannya atau klaimnya. Nah, bentuk penulisan lainnya bisa kita tuliskan dalam bentuk ke bawah kayak gini, di mana premisnya ditulis dari yang paling atas, premis 1, terus premis 2, sampai premis N. Terus kesimpulannya kita tuliskan dalam K, di depannya kita tulis titik 3, itu menyatakan kesimpulan akhir. Ada tanda titik 3 ya. Oke, itu untuk bentuk penulisannya. Lanjut ke cara ngecek keabsahan argumen. Nah, argumen itu bisa sah dan juga tidak sah. Kalau sah, itu bentuknya tautologi. Tautologi, sedangkan kalau tidak sah, bentuknya nggak tautologi.
Nah, di sini kan kalau bentuknya tautologi, semua premisnya benar, maka akan jadi bermakna atau sound. Sedangkan kalau nggak tautologi, itu nggak sound. Ini juga kalau premisnya nggak benar atau ada yang salah, berarti bentuknya juga jadi nggak bermakna. Tapi fokusnya MBL biasanya lebih fokus ke yang apakah argumennya itu sah atau nggak sah gini, bukan yang sound sama unsound. Nah, argumen yang sah itu kalau eh, bentuknya tautologi, nggak ada bentuk implikasi atau bentuk kayak gini nih yang salah gitu. Jadi bentuknya ini mau digimanain, mau dibuat gimana pun pasti benar. Nah, di sini kan premisnya ada banyak nih, premis 1 sampai N gitu. Nah, ini nih bisa bernilai salah kalau semua premisnya ini benar. Premisnya benar semua, berarti nilainya 1. Tapi nilai K-nya 0, kesimpulannya 0. Nah, kalau bentuk implikasi 1 maka 0, itu kan berarti salah. Bentuk yang kayak gini ini dinyatain sebagai tidak sah. Tidak sah. Nah, untuk lebih lanjutnya bisa kita lihat nanti di contoh-contoh yang ada di bawah. Oke, lanjut ke pemeriksaan keabsahan argumen. Sini ada banyak caranya. Yang pertama ada aturan inferensia. Nah, di sini ada catatan aturan dasar penarikan kesimpulan yang sah. Tidak bisa untuk memeriksa selain argumen yang sah. Dengan kata lain, tidak bisa untuk memeriksa argumen yang tidak sah. Nah, jadi aturan inferensia di sini nggak bisa ngecek argumen yang nggak sah. Nah, buat yang nggak sah itu nggak bisa dicek nih. Dia cuma bisa ngecek untuk yang sah doang. Nah, di sini ada dalil atau dalil-dalilnya. Yang pertama yaitu ada modus ponen. Nah, modus ponen di sini kan ada premis nih. Premis satunya jika P maka Q. Sedangkan premis duanya P. Diambil kesimpulan bahwa Q. Nah, kalau lihat di contoh verbalnya, di sini ada premis 1. Jika hari ini hujan, maka halaman basah. Terus diketahui bahwa dari premis 2-nya, hari ini hujan. Hari ini hujan. Terus diambil kesimpulan halaman basah. Nah, ini nih contoh modus ponen, berarti nilainya benar ya. Nah, karena apa? Di sini ada janji nih, jika hari ini hujan, halaman basah. Jadi kalau hujan, halaman itu pasti basah. Nah, di premis 2 ketahuan nih bahwa hari ini hujan. Pasti dong halamannya basah gitu. Jadi kalau hari ini hujan, itu syaratnya halaman pasti basah. Halaman pasti basah. Nah, hari ini hujan nih, ketahuan bahwa hari ini hujan. Nah, pasti dong kesimpulannya halaman basah gitu. Itu untuk yang modus ponen. Lanjut ke modus tolen. Modus tolen di sini ada premis nih. Jika P maka Q. P2-nya negasi Q. Diambil kesimpulan negasi P. Nah, sama kayak tadi contohnya, jika hari ini hujan maka halaman basah. Nah, dari premis 2-nya diketahui bahwa halaman nggak basah. Halamannya nggak basah nih. Diambil kesimpulan hari ini tidak hujan. Nah, sama kayak tadi. Kalau syaratnya hari ini hujan, maka pasti halaman basah. Nah, ketahuan nih, hari ini ternyata halaman nggak basah. Halamannya nggak basah. Pasti nggak hujan dong. Soalnya kalau hujan, pasti halaman basah. Diketahui bahwa halamannya nggak basah, pasti nggak hujan juga. Nah, itu untuk yang modus tolen. Maka nilai kebenarannya juga benar nih. Kalau ada P maka Q, terus ada premis yang negasi Q, maka itu nilai kebenarannya juga benar. Bisa diambil kesimpulan bahwa negasi Q maka negasi P gitu. Sama kayak yang atas tadi, ini kalau P maka Q kan bisa diambil kesimpulan juga kalau kalau P maka Q ini sama sih. Oke, lanjut ke contoh yang ketiga atau dalil yang ketiga ada silogisme hipotesis. Nah, di silogisme hipotesis ini
ada premis 1 bahwa jika P maka Q, terus premis 2-nya jika Q maka R. Diambil kesimpulan jika P maka R. Nah, di contoh verbalnya, di sini kan ada premis 1, jika JJ seorang pekerja keras, maka JJ punya waktu untuk bermain. Jika JJ punya waktu untuk bermain, maka JJ punya banyak teman. Diambil kesimpulan bahwa jika JJ seorang pekerja keras, maka JJ punya banyak teman. Nah, di sini sebenarnya kalau dilihat itu bentuk premis 1 dan 2-nya ini itu disingkat dari P maka Q, terus Q maka R itu digabung. Nah, Q maka R. Nah, kayak gini. Nah, ini kan digabung nih. P maka Q maka R. Terus yang Q-nya ini dibuang. Langsung ke kesimpulan akhirnya bahwa P maka R. Nah, kalau kita lihat di sini ini juga kelihatan nih. P maka Q, Q maka R. Ini Q-nya bisa langsung dibuang nih. Nah, Q-nya dibuang, terus langsung diambil kesimpulan akhir bahwa P maka R. Itu untuk yang silogisme hipotesis. Lanjut ada silogisme disjungsi. Dari katanya disjungsi. Disjungsi itu berarti pakai perangkai atau. Nah, di sini ada premis 1 P atau Q. Terus premis 2-nya negasi P. Negasi P. Diambil kesimpulan Q. Nah, di kalimat verbalnya ini hari ini hujan atau halaman basah. Hari ini nggak hujan nih. Diketahui hari ini nggak hujan. Maka halaman basah gitu. Nah, mungkin contoh kalimat verbal lainnya, misalnya ada pernyataan nih, pencurinya, curinya Budi atau Tono, Budi atau Tono. Nah, sini kan ada pernyataan pencurinya Budi atau Tono. Nah, kalau diketahui pencurinya bukan Budi, berarti otomatis Tono dong. Soalnya cuma ada dua pilihan nih. Kalau pencurinya bukan Budi, berarti Tono. Cuma ada pilihan Budi atau Tono. Kalau nggak Budi, berarti otomatis pencurinya Tono. Tapi kalau bukan Tono, berarti otomatis pencurinya Budi. Sama kayak yang di pernyataan ini. Hari ini hujan atau halaman basah. Di sini kan ada dua pilihan nih. Hari ini hujan atau halaman basah. Nah, kalau hari ini nggak hujan, otomatis halaman basah. Soalnya cuma ada dua pilihan. Kalau salah satu udah pasti nggak terjadi, yang satunya pasti terjadi gitu. Nah, sama kayak yang di bawahnya itu sama aja. Hari ini hujan atau halaman basah, halaman nggak basah. Kan halaman yang nggak basah. Halaman nggak basah. Maka pasti hari ini hujan gitu. Itu untuk yang silogisme disjungsi. Oke, lanjut ke bentuk falasi dalam aturan inferensia. Bentuk falasi atau kesalahan di sini ada bentuk penegasan konsekuen dan juga penolakan antecedent. Mungkin untuk yang dua bentuk ini kan udah dipelajari ya di pertemuan 1, mungkin bisa langsung dilanjut aja ke bentuk falasi yang ketiga nih. Falasi silogisme hipotesis. Nah, sini kan ada P maka Q, P maka Q, terus ada premis 2, Q maka R. Diambil kesimpulan R maka P, R maka P. Nah, ini nih nggak bisa, ini nih salah ya. Soalnya ini kan ada P maka Q, terus ada Q maka R. Nah, kayak yang silogisme hipotesis tadi, itu kan bisa langsung disingkat jadi P maka R. Nah, ini benar. Kalau yang kayak gini benar nih. P maka R. Nah, tapi di sini kan kesimpulannya dibalik nih. Malah jadi R maka P. Nah, lihat aja nih di contoh yang penegasan konsekuen. Nah, penegasan konsekuen di sini kan kalau bentuknya P maka Q itu nggak sama kayak bentuk Q maka P. Nah, ini salah kan? Kalau dari penegasan konsekuen. Nah,
Sama kayak yang fallacy, silogisme, hipotesis. Itu tuh dibalik. Dibalik itu bentuknya nggak setara. Jadi bentuk kayak gini nih salah. Oke. Ini yang terakhir ada fallacy, silogisme, disjungsi. Untuk yang disjungsi tadi, kalau ada premis P atau Q, terus ada premis kedua P, diambil kesimpulan bukan Q. Nah, kayak contoh yang tadi nih, pencurinya Budi atau Tono. Pencurinya Budi atau Tono. Dari contoh yang ini tadi ya, ambil aja tuh Budi atau Tono. Pencurinya kan Budi atau Tono. Nah, terus ketahuan bahwa pencurinya Budi. Ini nggak bisa disimpulin bahwa Tono bukan pencurinya. Kenapa? Soalnya bisa aja kan Budi dan Tono ini sama-sama pencurinya. Bukan salah satu gitu. Bisa bisa aja keduanya. Tapi yang tahu itu bahwa Budi ini pencurinya. Nggak bisa diambil kesimpulan bahwa Tono bukan pencurinya. Beda sama yang tadi. Yang tadi kan udah ketahuan nih. Pencurinya antara Budi sama Tono. Tono bukan pencurinya, udah pasti Budi pencurinya. Tapi kalau yang diketahui Budi pencurinya, belum tentu Tono bukan pencurinya. Karena bisa aja mereka dua-duanya pencurinya gitu. Sama aja kayak yang ini juga. Cuman kebalikannya kalau Tono yang ketahuan sebagai pencurinya, belum tentu si Budi bukan pencuri gitu. Itu buat policy silogisme disjungsi. Lanjut ke kelebihan dan kekurangan aturan inferensia. Ini kelebihannya memberikan landasan yang kokoh dalam melakukan penarikan kesimpulan secara deduktif, dapat digunakan untuk memeriksa argumen yang sah sesuai aturan yang digunakan. Tapi kekurangannya di sini aturan inferensia tidak dapat digunakan untuk memeriksa argumen yang nggak sah. Nah, untuk argumen yang nggak sah, ini nggak bisa pakai aturan inferensia. Makanya di sini ada metode TKP. TKP atau tabel kebenaran pendek. Nah, gunanya TKP itu untuk memeriksa keabsahan argumen baik sah maupun tidak sah menggunakan nilai kebenaran secara efisien. Jadi lebih cepat gitu. Untuk landasan metodenya ada argumen P maka Q itu setara dengan premis semua premisnya, maka kesimpulan atau klaim. Tak tautologi jika minimal satu baris pada tabel kebenarannya berakhir dengan nol. Enggak tautologi kalau ada yang kesimpulan akhirnya nol. Lanjut ada cukup selidiki kemungkinan argumen yang menyebabkan P maka K-nya dapat dibuat bernilai nol. Kesimpulan akhirnya yang bernilai nol dari premis maka kesimpulan ini P maka K. Yakni ketika semua P sama dengan 1 dan K 0. Nah, sesuai bentuk implikasi kalau 1 maka 0 itu kan bentuknya salah gitu. Bentuknya di tabel kebenaran bernilai 0. Lanjut yang ketiga, jika argumen P maka K dapat bernilai 0, maka argumen tersebut tidak sah. Nah, kalau bentuknya kayak gini berarti tidak sah. Sebaliknya, jika argumen tersebut tidak dapat bernilai 0, maka argumennya sah. Jadi kalau nggak bisa dibuat 1 maka 0, itu argumennya sah. Kalau nggak bisa dibuat 1 maka 0, gitu. Lanjut ke yang ketiga, yang kedua ada metode TKP. Ini cara metode TKP yang pertama nih. Di sini nih salah ya. Ini harusnya Q doang. Nah, ini bukan negasi Q nih. Nah, kalau ada pernyataan gini nih. Premis satunya P atau Q, terus premis duanya negasi P. Kesimpulannya diambil Q. Nah, ini kalau mau pakai tabel juga bisa. Nah, misalnya nih dibuat tabel dulu. Dibuat tabel. Satu ada P, P, terus ada Q,
ada negasi P, dan juga ada P atau Q. Nah, di sini kan ada 4 tuh berarti. Ada 4, terus kita masukin nih nilai-nilainya. Kalau P-nya 1, Q-nya 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1. Misal gitu. 0, 1. Nah, gini. Terus untuk negasi P itu kebalikannya dari nilai P. Kalau P di sini 1 berarti negasinya 0. Kalau di sini P-nya 0 berarti negasinya 1. Sama 0 juga di sini 0, 1. Nah, ini buat nilai negasi P-nya. Terus buat nilai P atau Q. P atau Q itu dilihat kalau P atau Q bentuk disjungsi, kalau salah satu aja udah benar nih nilainya. Salah satu udah benar, berarti nilainya benar. Sini kan kalau satu satu berarti satu, kalau nol nol berarti salah. Tapi kalau satu nol itu karena salah satu aja udah benar, B-nya benar, maka P atau Q-nya benar. Kalau Q-nya benar nih, Q-nya benar, berarti nilai P atau Q-nya juga benar. Oke, lanjut. Itu artinya eh, di sini bisa dilihat nih, mana yang premis satu. Premis satunya kan P atau Q. Ini berarti premis satu. Yang P2-nya negasi P. Terus klaimnya Q. Nih, klaimnya Q. Nah, berarti dilihat nih, P2 dan P1-nya ini harus bernilai 1. Tapi K-nya 0. Bisa nggak dibuat kayak gitu? Ada nggak? Nah, di sini kan ada nih, yang P1 dan P2-nya 1-1. Nah, yang bawah nih. Yang bawah kan 1-1 nih. Ini 1, ini juga 1. Nah, kan berarti premis 1 dan 2 itu nilainya 1. Nah, tapi nilai K-nya nih nggak 0. Nilai K-nya 1. Nilai Q-nya 1. Nah, karena ini jadi bentuk akhirnya adalah 1-1, nggak bisa dibuat 1-0, berarti maka argumen ini sah. Sah. Nah, argumen ini sah. Tuh, bisa dilihat tuh. Lanjut ke yang kedua, metode TKP. Di sini untuk metode TKP, kalau ada premis nih, premis satunya P atau Q, terus premis duanya negasi P, diambil kesimpulan negasi Q. Nah, ini nih bisa dibuat tabel juga bisa nih. Nah, kalau gua buat tabel nih, misal, nah ini nih ada P, ada P, terus ada I, ada juga neg P atau Q, dan juga negasi P. Nah, di sini nih salah ya. Ini harusnya bukan bukan negasi Q, tapi Q doang. Soalnya kan ini nilainya sama nih, 00 ya. Nah, ini nih Q doang harusnya. Jadi di sini kita masukin nih nilai dari tiap premisnya. Yang P, misalnya P ya kita samain nih 11 misal. 11, 00, 01, 01, 10, 10. Oke. Nah, di sini berarti ada 4 nih. Nah, terus kita lihat nih yang disjungsi P atau Q. Itu kita lihat kalau bentuk disjungsi atau itu kan kalau salah satu aja udah benar, berarti nilainya benar. Sini ada P dan Q-nya benar-benar, berarti nilainya benar nih. Kalau 00 berarti itu salah. Nah, kalau salah satu aja udah benar, berarti nilai disjungsinya benar. Di sini Q-nya benar, berarti nilainya benar. Kalau
P-nya benar, berarti nilai disjungsinya juga benar nih. Nah, untuk negasi P-nya berarti itu kebalikan dari P di sini. Nih, ini kebalikannya. Kalau di sini 1 berarti negasi P-nya 0. Kalau di sini 0 berarti 1. Ini juga 1, terus yang bawah 0. Nah, terus kita lihat nih, mana aja yang jadi premis, mana yang kesimpulan. Premis satunya kan P atau Q. P atau Q. Di sini premis 1. Terus negasi P itu premis 2. Sedangkan Q-nya itu merupakan kesimpulan. Nah, sesuai sama yang tadi, untuk ngelihat sah nggak sahnya, ini premis-premisnya harus bernilai 1. Berarti untuk kedua premis ini bernilai 1, dua-duanya kan harus 1 nih, P1 dan P2. Nah, kita lihat nih mana yang nilainya 1 semua, P1 dan P2-nya. Nah, itu kan ada di baris ketiga nih. Baris ketiga kan nilai P1 dan P2-nya 1. Nah, terus kita lihat kesimpulannya. Kesimpulannya 0 nggak? Nah, kesimpulannya di sini kan Q-nya bernilai 1 juga. Nah, berarti ini nilainya 1 maka 1. Dari premis maka kesimpulan nilainya 1, 1. Bukan 1, 0. Berarti karena nggak bisa nih dibuat jadi 1, 0, premis ini nggak bisa dibuat 1, 0, maka argumen ini dianggap sah. Nah, itu kalau kita ngecek pakai tabel. Jadi kita lihat nih, ada nggak premisnya yang 1 semua kayak gini, yang di baris ketiga. Nah, terus kita lihat kesimpulannya 0 nggak? Kalau 0 berarti itu nggak sah. Tapi kalau nggak bisa dibuat 0, berarti itu argumen yang sah. Nah, jadi argumen yang kayak gini nih sah. Oke. Nah, terus kita lihat contoh yang nggak sah nih. Contoh yang nggak sah itu selain kita pakai tabel, itu bisa juga dengan langsung dilihat dari premis yang dikasih nih, yang udah jadi kayak gini nih. Nah, itu bisa kita lihat langsung. Jadi kita lihat nih. Nah, syaratnya kan premis-premisnya ini harus bernilai 1 dan K-nya 0. Nah, itu kita langsung aja mulai dari K-nya. K-nya kita buat 0 dulu nih. K yang di bawah buat 0. Untuk ngebuat K 0, itu berarti karena bentuk implikasi. Di sini premisnya harus 1, kesimpulannya 0. Nah, berarti nilai dari R itu 1, P-nya 0. Nah, jadi kesimpulannya ini bernilai 0. Terus nilai yang di bawah ini, nilai di kesimpulan kita masukin nih. Kalau R-nya 1, R yang di atas juga 1. Kalau P-nya 0, berarti P yang di atas ini juga 0. Nah, setelah kita masukin dua nilai tadi, kita masukin nilai Q-nya. Q-nya, Q ini harus ngebuat premisnya bernilai 1. Nah, kalau kita masukin 0, 0, 0 kan dalam bentuk implikasi itu nilainya 1. Sebenarnya 1 ataupun 0, nilai Q ini tetap 1 ya. Nah, jadi kita nggak tahu nih, tapi kita lihat yang bawah juga sama nih. Kalau di depan Q-nya 0 ataupun 1, itu nilainya tetap 1 nih. 0, 1 kan tetap 1, 1, 1 juga tetap 1. Berarti nilai Q ini bisa 2 ya. Nilai Q bisa 2, tapi nilai kebenarannya ini bisa dibuat nih. Premis 1, 1, premis 2, 1. Jadi, kalau digabung dua premis ini bisa bernilai 1 dan kesimpulannya salah. Nah, kalau bisa dibuat gini, 1, 0, di sini nih, P1 dan P2, maka K dibuat 1, 1, 1 dan 1, maka 0, itu kesimpulannya 1 maka 0, bisa dibuat 1 maka 0. Kalau bisa dibuat kayak gini, artinya argumen tersebut tidak sah. Itu. Oke, lanjut ke argumen berkuantifikasi. Berkuantifikasi berarti ada kata semua atau ada gitu. Argumen sering muncul melibatkan himpunan yang unsur-unsurnya menggunakan pengkuantifikasi semua, tak ada, beberapa, dan lain sebagainya. Argumen berkuantifikasi dengan dua premis, satu kesimpulan melibatkan tiga kategori disebut silogisme kategori. Oke, untuk bentuk bakunya di sini ada
Bentuk yang pertama nih, ada bentuk A. Di sini kan ada A, E, I, O. Nah, untuk yang pertama ada bentuk yang A nih. Ini kalau nggak salah ada nama latinnya, tapi lupa juga apa. Yang bentuk A nih, semua P adalah Ki. Semua P adalah Ki, gitu. Bentuk kesetaraannya, tak ada anggota P di luar Ki. Kalau kita bilang semua P adalah Ki, berarti semuanya, semua P itu ada di dalam Ki, gitu. Kalau digambarkan misalnya, ini himpunan P. Semua P adalah Ki. Ini Ki. Berarti semua P di sini merupakan himpunan Ki. Nah, bentuk kesetaraannya tak ada anggota P di luar Ki. Nggak ada kan, berarti kalau dilihat dari gambar ini nggak ada P yang di luar Ki. Yang di sini atau di sini nggak ada kan. Berarti bentuk kesetaraannya itu kayak gini. Kalau digambarkan juga kelihatan nih. Untuk sifatnya umum positif. Gitu. Nah, yang kedua ada bentuk E. Tidak ada P yang juga Ki. Kalau nggak ada P yang juga Ki, berarti itu nggak ada P yang juga Ki. Berarti nggak ada irisannya nih. Berarti harusnya kepisah gini nih. P, Ki. Kalau Ki lebih gede kan berarti tak ada anggota P di dalam Ki. Nah, sini kan di dalam Ki nggak ada nih. Nggak ada yang Ki. Soalnya nggak ada daerah yang P sekaligus juga Ki gitu. Nggak ada. Berarti tak ada anggota P di dalam Ki. Itu untuk bentuk kesetaraannya. Sifatnya umum negatif. Terus ada I, beberapa P juga Ki. Bentuk kesetaraannya setidaknya ada satu anggota P di dalam Ki. Sifat khusus positif. Dan yang keempat ada bentuk O, beberapa P bukan Ki. Bentuk kesetaraannya sedikitnya ada satu anggota P di luar Ki. Sifatnya khusus negatif. Nah, di sini untuk yang 3, 4 mungkin lebih jelas kalau dilihat dari diagram pennya nanti. Oke, next. Sini ada diagram pen. Diagram pen ini untuk penemunya kalau nggak salah namanya John Penn, sesuai nama diagramnya. Diagram pen. Gunanya diagram pen di sini untuk evaluasi validitas suatu argumen atau dalam hal ini sah atau tidak sahnya suatu argumen. Nih langsung ke contohnya. Yang pertama, semua P adalah Ki. Nah, kalau dilihat di sini ada 3 daerah nih sebenarnya. Daerah 1, daerah 2, dan daerah 3. Nah, daerah 1 itu merupakan daerah yang P tapi bukan Ki. P bukan Ki. Sedangkan daerah 2 itu P dan juga Ki. Yang 3 itu adalah daerah Ki tapi bukan P. Ki tapi bukan P. Nah, kalau dibuat jadi premis nih, misalnya P-nya apel dan Q-nya yang manis gitu. Yang manis. Oke. Kalau dibuat premis P-nya apel dan Q-nya yang manis, berarti daerah 1 itu artinya adalah apel tapi nggak manis. Di sini, ini merupakan daerah yang apel tapi nggak manis. Di sini merupakan daerah apel yang nggak manis. Sedangkan daerah 2-nya itu merupakan apel yang sekaligus manis. Jadi apel yang manis. Untuk daerah 3-nya itu merupakan bagian yang manis tapi bukan apel gitu. Nah, lanjut kalau ada pernyataan semua P adalah Ki itu kalau kita pakai bentuk verbal gini, semua apel adalah manis gitu. Semua apel adalah manis. Berarti kalau semua apel manis, nggak ada dong apel yang nggak manis. Nah, kalau nggak ada, itu ada syaratnya kalau di diagram pen, kalau ada himpunan kosong atau himpunan yang nggak ada, kalau ada himpunan kosong, itu kita coret atau kita arsir. Himpunan yang nggak ada entitasnya gitu, kita arsir. Nah, jadi kalau sesuai sama itu, daerah yang kita arsir adalah daerah 1 di sini. Daerah yang apel tapi nggak manis. Apel tapi nggak manis.
atau daerah yang P tapi bukan Q. Jadi kita buang nih daerah yang 1. Nah, itu untuk pernyataan semua P adalah Q atau semua apel adalah manis. Yang kita buang daerah yang apel tapi nggak manis, yaitu daerah 1. Nah, lanjut yang kedua ada tak ada P yang Q. Kalau kita buat kalimat verbal tadi, tak ada apel yang manis. Tak ada apel yang manis, berarti nggak ada apel yang manis. Nah, berarti kalau nggak ada yang manis, itu kita buang daerah yang 2. Karena 2 ini merupakan apel yang manis. Kalau dikatakan nggak ada apel yang manis, berarti daerah 2 ini kita buang. 2 di sini kita arsir. Kita arsir daerah 2, kita buang berarti. Nggak ada daerah P yang Q. Gitu, untuk yang tak ada P yang Q. Lanjut ke yang ketiga, beberapa P adalah Q. Kalau beberapa di sini artinya ada. Ada at least 1 lah. Minimal 1 entitas di sana. Contoh, beberapa P adalah Q. Kalau kita buat kalimat verbalnya, beberapa apel adalah manis atau ada apel yang manis. Kalau ada apel yang manis, berarti kita tandain di daerah 2. Soalnya daerah 2 merupakan apel yang manis, P yang juga Q. Itu kita tandain dengan simbol X gini. Dan nyatain bahwa ada nih minimal 1 lah apel yang manis. Untuk yang keempat juga sama nih. Yang keempat, beberapa P bukan Q. Itu sama aja kayak ada apel yang nggak manis. Ada apel yang nggak manis. Yang apel tapi nggak manis kan di daerah 1 nih. Nah, itu kita tandain pakai simbol X untuk menyatakan ada minimal 1 apel yang nggak manis. Gitu. Lanjut ke contohnya, contoh dari diagram pen di sini. Ada premis 1 nih, semua R adalah P. Semua R adalah P. Berarti semua R adalah P di sini. Kita lihat diagram pennya, ini R dan juga P. Kalau semua R adalah P, berarti nggak ada R yang bukan P. Kalau nggak ada R yang bukan P, maka sini kita coret nih, R yang bukan P. R yang bukan P kita coret. Nah, itu daerah 1 dan juga 4. Nah, kita buang daerah 1 dan juga 4. Nah, lanjut. Terus ada pernyataan kedua, beberapa P adalah Q. Beberapa P adalah Q, artinya ada P yang juga Q. Itu kita, oh ini mungkin maksudnya R ya. Ada R yang Q. Ada R yang Q. Ini kan silang di daerah 3. Berarti ada R yang Q. Ada R yang Q. Itu karena udah dibuang nih daerah 4. Berarti R yang juga Q itu cuman ada di daerah yang ketiga nih. Berarti di daerah ketiga ini kita tandain dengan simbol X. Untuk nyatain bahwa ada nih R yang juga Q. Kemudian diambil kesimpulan bahwa beberapa P adalah Q. Beberapa P adalah Q. Kalau beberapa P adalah Q, artinya ada P yang juga Q. Kalau ada P yang juga Q, artinya itu ada di daerah P dan juga Q. Itu antara 3 dan juga 6 kan? Antara 3 atau 6 nih. Tapi dari dua premis ini, udah kelihatan nih, ada satu nih, ada satu yang merupakan R dan juga merupakan Q dan juga merupakan P. Jadi dia memenuhi ketiganya. X yang di tengah ini merupakan R, merupakan Q dan juga merupakan P. Nah, kesimpulan yang diambil ada P yang juga Q. Berarti benar dong. Karena di sini ada nih P yang juga Q. Nah, berarti kesimpulan yang diambil itu benar atau bisa dikatakan sah. Karena hasil akhir kesimpulan terwakilkan dalam premis pada kesimpulan menyilang 3 atau 6.
Ada premis sudah terwakilkan yaitu pada P2 udah terwakilkan dengan menyilang 3. Sini. Oke. Itu untuk contoh dari diagram Venn. Diagram Venn ini bakalan kepake banget untuk silogisme. Sekian video pembelajaran kita kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa like and share ke teman-teman kalian. Semangat belajar and see you on the next video.